Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Ada sebuah video yang sangat menarik sekali untuk kita tonton, untuk kita simak ya, karena memang ini dari salah satu ulama yang tidak terima sejarah dari tempatnya diaku-akui oleh seorang Habib ya. Jadi sekarang itu musim aku-akuan seperti itu. Jadi mari kita simak dan jangan sampai Anda menonton secara sepotong-potong. Artinya kita simak sampai ini habis dan jangan sampai juga kita salah paham atau gagal paham dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau ya. Karena sekarang musimnya begal sejarah ya. Jadi bagus ya ketika video seperti ini disebarkan untuk menjelaskan sejarah yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang menjadi pahlawan, yang menjadi tokoh sejarah di tempat itu? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, basmalah walhamdulillah. Kami di sini hanya ingin meluruskan atau menjelaskan sebetulnya siapa yang berjasa dan yang dirasakan oleh para masyarakat, para umat, khususnya di Purwakarta dan Jawa Barat, juga di sekitar luar Jawa Barat juga, dan jelas-jelasan yang punya sejarah dan yang punya orang-orang yang disitunya sangat berjasa, tetapi tidak disebutkan oleh salah satu oknum Ba'alawi, oknum habaib, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga di sini seakan-akan ada pemelintiran sejarah atau pembohongan dan pemalsuan sejarah. Seakan-akan Purwakarta ini dan di setiap pelosok ini milik Ba'alawi. Jadi yang jelas-jelasan punya jasa termasuk di Purwakarta saja seakan-akan diklaim. Padahal yang jelas-jelas masyarakat rasakan dan sejarawan pun tahu bahwa yang berjasa di Purwakarta itu adalah, yang pertama adalah ulama, guru daripada Syekh Nawawi, Syekh Yusuf As-Sambalawi, Syekh Yusuf Purwakarta, Bang Yusuf yang dari kaum itu. Dan yang lebih populer itu adalah bukan karena kami cucunya, tetapi ini lagi menjelaskan fakta bahwa yang punya sejarah dan yang punya jasa dan yang dirasakan sampai ke pelosok, khususnya di Purwakarta, itu murid-muridnya yang menghormati para kaum Ba'alawi karena dianjurkan dengan salah satu kitabnya dan dipraktekkan oleh Mbah Sempur, oleh Mama Sempur. Itu dalam kitabnya Ihya Ulumahid dianjurkan itu harus menghormati kepada Duriah Rasulullah. Dengan tanda kutip, Ba'alawi waktu itu masih belum diperdebatkan seperti sekarang ini keabsahan dari nasab atau keturunan. Yang jelas dianjurkan ke seluruh Duriah Rasulullah. Apa namanya, bentuk namanya, yang panggilannya, maka itu dianjurkan untuk cinta dan mahabbah. Sehingga dari waktu itu sampai sekarang dirasakan oleh para kaum Ba'alawi yang sangat bebas dan enak masuk ke Purwakarta. Akan tetapi, kenapa? Di salah satu konten, bahkan di salah satu pengajian yang ada di Purwakarta, ada seseorang oknum Habib seakan-akan bercerita sejarah ini adalah, yang punya sejarah ini adalah habaib. Sementara Mama Sempur, Bang Yusuf, terus Cipulus, terus Mama Sinang Panon, itu tidak diceritakan. Ulama-ulama yang jelas-jelasan berjasa di Purwakarta dan dirasakan di Purwakarta juga, mereka bisa dihormat dan terhormat dan dihormati karena jasa mereka. Dan kalaupun betul itu para habaib itu yang disebutkan oleh salah satu oknum Habib yang pada datang itu di Purwakarta ada stasiunnya para wali-waliullah, lalu sehingga para habaib ini jadi betah, jadi nyaman di Purwakarta, siapa yang ngakunya, siapa yang berjasanya, yang paling berjasa dan siapa yang dirasakan itu? Jangan sampai ada pemalsuan publik, jangan sampai ada pemalsuan sejarah. Memang yang kata datuk kami, al-hikayat jundun min junudillah,
sejarah itu, hikayat itu, tentara daripada senjata Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an dari mulai surat Al-Baqarah atau dari mulai surat Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya pasti mengandung sejarah. Karena itu, al-hikayat jundun min junudillah. Tetapi jangan memutarbalikkan sejarah, jangan memasukkan sejarah, jangan ada pembohongan publik sehingga memanipulasi sejarah. Ini yang harus kita luruskan. Mudah-mudahan kami hanya mengklarifikasi dan sekaligus harus menjelaskan, harus ada kejelasan di sini. Itu diantaranya memang sebagaimana yang disebutkan, yang dilontarkan, yang dijelaskan oleh para keturunan Wali Songo, bahwa ada pemanipulasian atau pembohongan dan dengan tanda kutip secara mengimbangi bahasa yang ada di pihak lain, yaitu pembegalan sejarah. Memang betul, kami merasakannya di Purwakarta seperti itu. Kami atas nama keluarga besar, atas nama yang punya sejarah, keturunan-keturunan yang punya sejarah memang harus berbicara. Itulah secara fakta. Kita jangan diam saja karena ada pembohongan sejarah, sehingga bagaimana mungkin mau menggiring umat supaya mendapatkan hidayah, sementara si penggiringnya ini juga keluar daripada hidayah, dari yang sebenarnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkahannya dari para ulama-ulama yang ada khususnya di kota Purwakarta. Maka ini fakta sejarah, dan kami supaya bangkit, dari keluarga Bayi Yusuf juga supaya bangkit, dan dari keluarga-keluarga yang lain supaya bangkit. Mari kita bersama-sama untuk membuktikan atau berbicara tentang apa yang sebenarnya yang ada di sejarah keislaman Purwakarta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal insyaallah wa riayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita mesti menjaga pahlawan-pahlawan kita, ya. Kita harus menjaga sejarah-sejarah kita. Kalau nanti ada narasi-narasi, seumpamanya ia seakan-akan melupakan dan ia saja yang berjuang di sana, jangan sampai kita diam. Kita harus bersuara, kita harus menjunjung tinggi orang-orang yang bersejarah di tempat itu. Artinya apa? Sejarah itu penting untuk kita jaga. Jangan sampai kita lupakan, apalagi diakui oleh orang lain. Dan apabila kita mau bercerita sejarah atau mau menarasikan siapa yang menjadi pejuang di sana, jangan sampai kita lupakan siapa saja yang berjuang di sana. Ya, jangan sampai ada narasi yang seakan-akan menafikan ya ulama lain yang berjuang di sana. Ya, alhasil nanti akan seperti ini. Akan ada ulama maju yang menarasikan, yang mengungkapkan siapa sih yang berjuang di tempat ini. Artinya kita mesti menjaga sejarah di tempat kita. Itu saja mungkin. Apabila ada kekeliruan dari apa yang sudah saya pahami, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.